Prinsip fluida pada pesawat terbang. Pada saat akan terbang, akan ada gaya angkat pada pesawat. Gaya angkat pada pesawat tersebut menerapkan hukum Bernoulli, di mana kecepatan dan tekanan akan berbanding terbalik. Jika kecepatan tinggi, maka tekanannya akan merendah. Sebenarnya banyak hal yang menyebabkan pesawat itu bisa terbang. Untuk kamu ketahui, sayap pesawat terbang tidak dicetak satu bagian di sayap pesawat, dan banyak juga bagian-bagian yang dapat digerakkan, seperti hal yang paling menarik yaitu sayap pesawat membentuk struktur yang sangat khusus dalam mekanika fluida, yaitu bentuk airfoil. Sebuah airfoil menghasilkan gaya angkat jika digerakkan relatif terhadap udara. Gaya angkat inilah yang membuat pesawat bisa terbang. Airfoil menghasilkan downwash yang menyebabkan perbedaan tekanan bagian atas dengan bagian bawah airfoil. Nah, seperti inilah aliran angin pada airfoil yang terdapat pada sayap pesawat terbang. Aileron bergerak naik dan turun sehingga gaya angkat dapat meningkat dan menurun secara berurutan. Karena di bagian ekor ada kemudi dan elevator yang masing-masing membantu untuk belok dan naik turun pesawat. Karena itu juga untuk bisa terbang, pesawat harus memiliki daya angkat yang lebih besar dari gravitasi. Ada 3 cara meningkatkan kecepatan pesawat. Pertama, dengan meningkatkan daya dorong mesin. Kedua, flap dan slat pada sayap diaktifkan sehingga gaya angkat semakin meningkat dan gaya ekor pun ikut mempengaruhi. Sudut kemiringan pesawat akan berubah. Ketiga, sudut kemiringan pesawat sangat mempengaruhi bagaimana pesawat itu bisa terbang. Biasanya, sudut kemiringan atau sudut serang akan dipertahankan 15 derajat. Ketika daya dorong mesin lebih besar daripada gaya angkat, kecepatan pesawat akan terus meningkat. Semakin besar kecepatan, semakin tinggi pula daya angkatnya. Ketika pesawat mencapai tingkat terbang, tidak akan ada lagi perubahan kecepatan atau ketinggian. Dengan kondisi ini, daya dorong harus sama persis dengan gaya hambat, dan daya angkat akan sama persis dengan berat pesawat. Sedangkan untuk turun adalah kebalikan dari proses naik. Jadi, bentuk replika dari sayap pesawat yang kami gunakan yaitu seperti ini, di mana benang nilon digunakan sebagai jalur yang akan dilewati oleh sayap, dan fungsi dari sudetan ini untuk mempermudah mengangkatnya sayap pesawat. Lalu posisi dari sayap pesawat yaitu miring ke arah belakang, yang ini dimana agar tekanan dari angin yang dari depan akan lebih besar dibanding tekanan angin yang ada di belakang, sehingga nanti sayap pesawat akan terangkat. Di sini kita akan menguji dengan mengaliri dengan hair dryer. Nah, posisi hair dryer akan sejajar lurus dengan sayap depannya, seperti berikut. Dalam kejadian tersebut, walaupun sayap pesawat dialiri dari arah depan, sayap pesawat tersebut akan tetap terangkat. Hal tersebut dikarenakan adanya hukum Bernoulli, yang dimana tekanan angin yang ada di depan lebih tinggi daripada tekanan angin yang ada di belakang, sehingga akan membuat objek tersebut akan terbang. Kesimpulan, pada sebuah pesawat yang sedang terbang terdapat 4 gaya. Pertama, gaya angkat. Kedua, gaya berat. Ketiga, gaya hambatan. Dan yang keempat, gaya dorong. Bentuk sayap pesawat sangat mempengaruhi terhadap gaya angkat sebuah pesawat terbang, karena bentuk pesawat mempengaruhi kecepatan angin di atas dan di bawah bagian pesawat terbang. Karena bagian atas pesawat terbang, kecepatan angin lebih tinggi daripada di bagian bawah, sehingga tekanan di atas sayap pesawat lebih rendah dibanding bagian bawah pesawat.